ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Firmannya adalah kita mesti dibacem. Gampang ya ingatnya ya, dibacem mbek Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau melanjutkan. Waktu saya dapat undangan dan berita diajak datang ke sini tuh saya seneng karena saya belum pernah ke Madiun. Saya pernah ke Ngawi, ke Nganjuk, ke Kediri, tapi saya belum pernah ke Madiun. Kan Madiun konon terkenal. Oh ya, Caruban, ya tetangganya Madiun lah ya, tetanggaan lah ya, beda-beda titik. Nah, waktu saya tanya Tuhan, setiap kali saya datang ke satu tempat, saya belajar untuk, karena belajar latihan dibacem mbek Roh Kudus, saya tanya Tuhan, kamu tuh piye mbek Caruban, mbek Madiun iki? Sayangmu tuh ya, kan karena saya dari Jogja ya, deket ya, jadi bahasa Jawa sedikit-sedikit bisa. Hatimu tuh seperti apa Tuhan untuk tempat ini? Dan saya baca, Tuhan kasih satu kata yaitu mesbah. Mesbah. Dan ketika saya pelajari, nanti nyambung dengan apa yang Ibu Nita Joel sampaikan. Tuhan bilang seperti ini, nah dalam kehidupan setiap orang percaya selalu ada dua hal. Ada masa-masa kita di gunung, kita berhasil, kita sukses, perjalanan kita baik. Ada masa-masa kita di lembah. Nggak selalu tiap hari itu akan selalu enak. Ada masa-masa kita harus sangat mepet dan harus berteriak mengandalkan Tuhan. Tapi ada masa-masa Tuhan memberkati. Kalau kita secara daging, saya secara daging dan manusia normal, kita nggak suka masa-masa di lembah. Siapa lebih suka? Bapak Ibu lebih suka masa-masa di lembah atau di gunung? Gunung ya lembah, lembah ya gunung. Oke, jawaban sing apik ya. Nah, kita nggak pernah secara daging, sejujurnya kita nggak suka kalau kita harus ada di masa di lembah. Di Alkitab cerita sangat banyak soal lembah. Ada lembah Baka, ada lembah air mata, ada lembah Akor, banyak masalah. Ada lembah juga penentuan, ada lembah air mata. Itu masa-masa musim-musim yang dimana kita tuh gak enak. Misalnya masa-masa kita berantem, di keluarga ada masalah. Masa dimana-mana keuangan kita sangat mepet. Masa dimana-mana suami kita mungkin lagi gak bener. Atau masa dimana kita ngelihat anak kita sedang tidak seperti yang kita mau. Itu masa-masa yang gak enak. Tapi dalam perjalanan kita gak bisa milih cuman mau di gunung. Ikut Tuhan gak bisa milih cuman mau enaknya aja. Ikut Tuhan itu satu paket. Di lembah, di gunung, itu tetap harus kita lewati. Nah, waktu saya baca tentang kota ini, tentang tempat ini, khususnya Madiun Caruban, ini adalah tempat kalian tuh diapit dua gunung. Sing sijine Gunung Wilis, sing satunya Gunung Pandan. Bener apa bener? Betul. Kalian gak bisa milih. Tuhan taruh di tempat ini, Tuhan punya maksud. Ternyata tempat ini secara geografi, secara kenyataan, ini tempat yang ada di lembah, ada di antara dua gunung. Makanya saya waktu baca kisah sejarahnya PKI, kenapa PKI salah satunya dimulai dipilih tempat ini. Ini tempat yang paling baik buat sembunyi, buat bikin tempat persembunyian untuk melakukan sebuah gerakan atau sebuah tindakan dan akan tersembunyi. Karena di antara dua gunung, ketutup, strategis untuk nyusun rencana apapun itu, dan itu sejarah yang kelam. Bagaimanapun kondisi tempat ini, saya kasih judul tema hari ini, ubah setiap lembahmu jadi mesbah. Secara geografis tuh tempat ini itu sudah jadi tempat yang lembah bentuknya, diapit dua gunung.
Dan hari itu iblis mencoba menjadikan lembah ini mezbahnya dia. Dia bikin banyak sekali pertumpahan darah di kota ini. Makanya tadi betul apa kata Bu Nita, tempat ini tuh memberi pengaruh buat satu Indonesia. Ini jadi mezbahnya iblis apa mezbahnya Tuhan? Apakah anak-anak Tuhan yang mengubah lembah ini jadi mezbah, atau iblis yang membuat tempat ini jadi tempat pertumpahan darah? Itu tempat perebutan dan menentukan satu Indonesia. Siapa yang nggak tahu cerita tentang G30 SPKI? Semua tahu. Itu sejarah yang menorehkan sejarah kuat di bangsa kita. Sekalipun dengan air mata, kita harus mengakui itu. Sekarang, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nggak pernah suka di lembah, nggak pernah suka. Waktu kita harus nanggung hutang, kita harus gendong punya sakit di badan, itu masa-masa di lembah. Tapi ada satu ayat yang saya mau bacakan, Yoel 3 ayat 14. Ayatnya berkata seperti ini: banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ketika Bapak Ibu hari ini mendengar bahwa oh ternyata saya itu tinggal di daerah yang ini lembah, tapi ini menentukan. Bisa jadi mezbahnya Tuhan atau bukan, atau tetap jadi lembah air mata. Dan ada satu lembah yang hari ini kita harus hadapin. Bagaimanapun sebuah sejarah yang sudah terjadi di tempat ini kita nggak bisa ubah. Tempat ini pernah jadi lembah air mata, lembah kesakitan. Tempat ini pernah mengambil korban sangat banyak oleh kuasa kegelapan hari itu. Jadi ada sebuah spirit kesakitan, spirit tangisan dan air mata dan jeritan yang tanpa sadar itu menjadi sebuah selaput tipis. Dan kita hidup di antara selaput. Ini kitab Wahyu, cerita tentang akhir zaman, cerita tentang saat ini. Saat ini adalah waktu dari akhir zaman. Jadi Tuhan berkata seperti ini, ukur. Nah, saya mau cerita hierarki denahnya kemah suci. Jadi kalau kemah suci itu dibagi 3. Yang paling luar sana itu namanya pelataran. Nah, ini kita yang di bawah tudung, ini namanya ruang suci. Lalu yang di bagian paling dalam, paling kecil, separuhnya ruang suci itu namanya ruang maha kudus. Pas di sini ada tabut. Jadi ada 3 di pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabut Tuhan, mercy seat, itu ada di ruang maha kudus. Anehnya, di setiap pintu itu ada mezbah. Dari pelataran mau masuk ke ruang kudus itu ada mezbah korban bakaran. Ukurannya gede, sekitar 1 meter kali 1 meter, segitu. Mau masuk ke ruang kudus. Sebelum kita masuk ke ruang maha kudus, sebelum kita ketemu the holy of holies, yang kudus dan maha kudus, ada satu mezbah lagi, namanya mezbah dupa. Dan kitab Wahyu berkata seperti ini, di akhir zaman jangan hidup di pelataran. Gereja Tuhan, anak Tuhan, mempelai Kristus harus masuk tempat yang ada tudungnya. Minimal masuk ruang kudus, ruangan ini. Kalau bisa masuk ruang maha kudus, karena itu jaminan sempurna. Engkau tidak akan diinjak-injak di masa akhir zaman. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang punya kerinduan atau cita-cita menghadapi antikris atau diinjak-injak? Ada? Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Berarti nggak ada yang mau di pelataran. Kita semua mau masuk ruang kudus dan ruang maha kudus. Amin? Nggak cuma kita, seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk Caruban, Madiun, seluruh Jawa Timur harus masuk ruang kudus, ruang maha kudus. Amin? Nggak ada pilihan lain. Kalau Bapak Ibu masih, kedatangan Tuhan masih lama, tadi udah diceritain. Wahyu bilang sungai Efrat mengering, itu tanda yang sangat nyata. Ini udah bukan penglihatan. Itu sungai Efrat benar-benar mengering, turun 18 meter. Dan di Wahyu berkata kalau itu terjadi, mengertilah, menghitung dan melihat akhir zaman. Kurang real apa lagi? Kenapa ada COVID 2 tahun? Iblis mau menghentikan mezbah. Kenapa sampai gereja-gereja tutup dan iblis tertawa?
iblis mau menghentikan dan merusak dan membunuh semua mezbah. Supaya apa? Supaya semua ada di pelataran dan jadi bagiannya dia untuk diinjak-injak. Saya nggak rela, kita, hati Tuhan nggak ada yang rela. Kita udah ditebus, kalau ujungnya kita diinjak-injak, sakitnya Tuhan bisa kebayang nggak Bapak Ibu? Gerejanya harus ngalamin siksaan, diinjak-injak karena ada di pelataran, karena nggak ngerti mezbah. Saya balik lagi, kenapa iblis sangat menahan dan membenci yang namanya mezbah? Karena mezbah itu satu-satunya jalan, mezbah dan darah, satu-satunya jalan orang yang di pelataran bisa masuk dalam ruang kudus dan bisa masuk lebih dalam di ruang maha kudus. Cuman pintunya cuman mezbah, gak ada yang lain. Bukan jumlah deposito, bukan jumlah jemaat, bukan karunia, bahkan bukan pengurapan. Saya berani katakan itu, karena di Wahyu gak pernah dibahas dengan karunia engkau akan diselamatkan, gak pernah. Di kitab Wahyu dicatat dengan jelas, yang mengalahkan semua antikris hanya orang yang hidupnya ada mezbah dan kecapi dan darah anak domba. Cuman itu. Nggak ada soal kekayaanmu, depositomu, jumlah jemaatmu berapa, engkau sudah buat ini dan itu. Dia bikin mezbah berkali-kali sebelum dia punya keturunan. Mezbah di Mamre, mezbah di Ai dan Betel, mezbah di setiap tempat dia bikin mezbah. Bahkan setelah dia terima anak perjanjian pun, Tuhan tetap rekayasa. Abraham punya mezbah waktu dia mempersembahkan Ishak, dan turunlah perjanjian buat Abraham dan seluruh keturunannya bahwa Tuhanlah Jehovah Jireh hari itu. Nuh, ketika banjir besar, ketika selesai dan dia mendarat di Ararat, yang pertama dia lakukan bikin mezbah, dan turunlah perjanjian pelangi. Tuhan bilang, aku tidak akan lagi. Ketika Tuhan mencium bau mezbah, Tuhan turunkan perjanjian kekal dari generasi ke generasi. Itu kekuatan mezbah. Kalau hari ini di hidupmu ada mezbah dan itu dicium harum di hadapan Tuhan, engkau bikin mezbah buat kota, buat keluarga, engkau bikin mezbah buat Indonesia dan dicium harum, itu bisa menurunkan perjanjian, bisa menurunkan keluputan, bisa terjadi pertukaran. Bangsa kita ini kurang jorok apa sih? Ya, kita orang yang suka makan pakai tangan. Harusnya di masa COVID kita berdampak, korbannya itu targetnya harusnya prediksinya itu, saya nggak tahu, sekitar 100 kali lipat dari yang kondisi kemarin harusnya. Tapi bangsa kita dapat predikat bisa menangani COVID terbaik kok, 5 besar seluruh dunia. Itu karena apa? Karena gerejanya masih berdiri, karena ada mezbah hari itu di bangsa kita. Walaupun mezbah dengan semua tetesan air mata, gak ada yang luput kok dengan semua gelombang ketakutan dan kesakitan hari itu. Saya pribadi sebagai gembala, saya pegang beberapa persekutuan, 12 orang kok dari pasukan saya, jemaat saya yang entah itu keluarganya, entah itu suaminya, itu juga jadi korban kok. Tapi kan apakah itu menghentikan mezbah? Semakin kita ditekan, semakin ubah lembahmu jadi mezbah. Buat saya, iblis itu pinter banget membungkus yang namanya mezbah. Dia akan bikin packaging, dia kasih tulisan, mezbah itu sakit, mezbah itu Tuhan jahat, mezbah itu menyakitkan, mezbah itu Tuhan tidak adil. Itu packaging yang iblis coba bungkus. Supaya apa? Supaya kita nggak pernah masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi sejujurnya itu adalah sebuah undangan kehormatan. Saya mau cerita Bapak Ibu, saya tuh nggak punya atas dasar apapun dalam hidup saya, nggak ada dasar untuk Tuhan pakai saya. Saya tuh keluarga penyembah berhala. Saya dari Sumatera, keluarga saya dari keturunan di atas saya isinya itu punya istri banyak, berzina, berhutang, penyembahan berhala, nyembah patung dan semuanya. Semua yang jahat itu keluarga saya lakukan. Papa saya istrinya 3. Saya lahir tuh nggak pernah ketemu papa saya.
Karena udah nikah lagi dan nikah lagi. Dengan berbagai suku, wanitanya macam-macam. Menyakitkan buat saya sebagai seorang anak. Dan keluarga saya nggak pernah ada yang ngenalin tentang Yesus. Sampai akhirnya Tuhan rekayasa saya sekolahnya sekolah Kristen. Sekolah Kalam Kudus hari itu. Saya kenal Kristus, nama Yesus dari sekolah minggu. Firman itu selalu hidup dan tidak pernah tidak bekerja. Karena saya dengar dari sekolah minggu, perjalanan saya akhirnya singkat cerita, semua keluarga saya di atas saya itu berantakan. Kakak saya hamilin orang di luar nikah, kakak pertama saya jualan Tuhan. Tuhan bawa saya bisa kuliah, saya arsitek, saya S2. Hari itu saya melayani di sebuah gereja. Saya penari rebana, ini Vera Eli sahabat saya penari pelayanannya. Hari itu saya harus nari di ibadah hari Minggu. Saya udah pakai kostum putih-putih, pakai rok segala macam di Jogja. Saya dapat berita dari mama saya. Mama saya semua sekeluarga belum bertobat. Lid, nama saya Lydia ya, saya belum kenalan ya. Maaf sangguin lah. Ya lupa, maaf ya, maafkan saya. Lid, kata mama saya, kakakmu ditangkap polisi. Dia udah jadi inceran sekian lama, obatnya nggak pernah digerebek, nggak pernah ketemu. Hari itu mungkin lagi siang, polisi datang ke rumah dan kakak saya di Medan dan mama saya di Jogja, kami beda kota. Hari itu singkat cerita kakak saya ditangkap. Saya nggak tahu kena vonis berapa. Mama saya nangis di telepon, nangis dan nangis. Gimana kakakmu? Mama ini udah habis-habisan. Celana dia jual, perhiasan dia jual, TV dia jual, semua, bahkan kalau bisa apapun yang di rumah itu dia jual. Buat apa? Buat make obat, buat make narkoba. Dan hari ini kakakmu ditangkap, mama udah gak punya uang. Urusan sama polisi itu menghabiskan seluruh apapun yang keluarga saya punya. Bapak Ibu tahu ya, urusan dengan polisi itu menghabiskan energi, tenaga, uang dan segala macam. Hari itu saya sudah nari mau ngangkat rebana. Dan iblis tiba-tiba ngomong, gak usah nari, taruh rebanamu, buka bajumu. Tuhan jahat dengan kau. Iblis ngomong dan berisik banget di telinga saya. Kamu ikut Tuhan dari kamu TK sampai kamu ngerti dari sekolah minggu, sampai hari ini kamu menjadi pelayan Tuhan. Iblis berkata, Tuhan kasih apa? Keluargamu bangkrut, papamu gak balik, kakakmu masuk penjara, Tuhan kasih apa? Iblis terus sodorkan fakta demi fakta demi fakta. Tapi hari itu saya nggak punya jalan lain. Hari itu saya cuma kenal jalan mesbah. Saya bilang, Tuhan, saya di Jogja, kakak saya di Medan, saya juga nggak punya uang buat membebasin kakak saya. Saya milih ubah air mata saya jadi mesbah. Hari itu saya nari, itu salah satu tarian yang buat saya itu salah satu tarian terbaik yang saya bisa kasih hari itu. Saya ambil bunga yang paling bagus hari itu di gereja. Saya di GKKD, saya ambil bunga yang paling bagus. Saya nari dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Walaupun gak giliran saya maju, saya bahkan nari di lorong dan di belakang. Saya bilang, Tuhan, saya gak pernah bisa ngubah hidup saya, keluarga saya dengan semua teror iblis. Tapi saya hari ini memilih mengubah semua lembah, semua teror itu menjadi mesbah. Saya sangat ingat kejadian hari itu. Saya gak selalu ceritain ke orang, tapi itu benar-benar kejadian yang sangat membekas. Jalan-jalan mesbah yang hari itu saya lewati, dan saya tuh gak sadar ternyata undangan untuk Bapak Ibu ngalamin ngubah lembah jadi mesbah itu sebuah kehormatan. Kakak saya ngalamin yang sama. Kalau saya 3 bersaudara, yang ditangkap polisi kakak nomor 1, kakak saya nomor 2, sekolah di tempat yang sama, dengan sekolah minggu yang sama, sekolah Kristen yang sama. Hari ini tetap milih nyembah berhala. Dengan kerja gila-gilaan, cari duit, kejar harta. Setiap kita, pilihan kita kok ketika undangan itu datang. Mau gak bangun mesbah? Kakak saya dan saya kondisinya sama kok. Kami berdua sama-sama keluarga broken home. Tapi yang satu responnya lari ke narkoba,
Hari itu saya direkayasa Tuhan, terima undangan Tuhan untuk saya ngubah itu jadi mezbah. Dan itu cerita sekian tahun yang lalu. Hari ini saya menikmati semua kebaikan Tuhan. Saya baru pulang dari Yerusalem, dari Israel bersama Bapak Rolis juga. Kami beda tim. Kami itu orang yang gak punya dasar lah untuk bisa pergi ke Yerusalem, bayar puluhan juta, dan kami gak berangkat sendiri. Kami bawa rombongan pasukan dan jemaat. Ratusan orang, Pak Rolis juga bawa, saya juga bawa. Dan hari ini saya dengan suami saya, kami melayani gak cuma satu tempat. Saya punya persekutuan sekolah dapur umum di Kota Bogor. Saya punya 1.000 anak di Papua, yang setiap 6 bulan saya akan bolak-balik ke Papua. Dan itu bukan biaya yang murah. Setiap tahun saya pasti dikasih kesempatan Tuhan pelayanan, dari provinsi sampai ke bangsa-bangsa. Tahun lalu kami ke India, melayani 30.000 anak-anak, memberkati mereka. Tahun ini saya baru pulang dari Yerusalem dan Afrika. Anak yatim, karena papa saya sudah meninggal, yang gak pernah bisa bayar uang sekolah. Ya mungkin ada penyembah berhala, mungkin. Kalau hidupmu ada mezbah dan engkau bersentuhan dengan kotamu, engkau sedang bawa kotamu menjadi tempat yang kudus. Saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu keluarganya seperti apa. Saya nggak tahu ekonomimu seperti apa, kesehatanmu seperti apa, rumah tanggamu seperti apa. Atau mungkin kau tinggal di wilayah yang sangat kotor secara roh, ataupun sangat banyak orang tidak percaya. Pertanyaannya hari ini, kalau kau mau hidupmu meradiasi seperti kata Ibu Nita, bahwa setiap orang yang bersentuhan dengan hidupmu itu diubahkan, karena firman-Nya berkata seperti itu. Ketika kita jadi perkakas yang maha kudus, apapun hukumnya, apapun yang bersentuhan dengan kita, itu akan dikuduskan. Makanya saya sangat percaya, kalau suami istri mungkin salah satunya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, salah satunya mungkin masih sangat kasar atau belum bertobat, kalau salah satunya itu sungguh-sungguh hidupnya dalam Tuhan, pasti suami atau istrinya diubahkan. Saya sangat yakin, karena itu firman dan hukum. Jangan kehilangan iman Bapak Ibu. Ingatkan Tuhan ada hukumnya. Kalau suami saya bersentuhan dengan saya, dia akan dikuduskan, dia pasti bertobat. Tapi pertanyaannya, hidupmu sudah jadi mezbah belum? Atau masih jadi lembah? Atau kita masih ikut nangis di lembah itu? Atau kita masih kemakan tipuan iblis bahwa lembah ini adalah karena Tuhan jahat? Tuhan tuh gak pernah jahat. Kalau saya gak ngelewatin semua kejadian di belakang, undangan mezbah demi mezbah, nggak akan ada hari ini punya pasukan 1.000 di Papua, punya sekolah buat orang-orang miskin, punya dapur umum buat orang-orang miskin, dari anak yatim yang sangat cacat keluarganya. Saya nggak tahu nanti Pak Firman akan menyampaikan apa, tapi ini pesan Tuhan yang kuat banget buat tempat ini. Ubah lembahmu jadi mezbah. Kalau engkau punya pemimpin yang jahat, Bu Lydia pemimpin saya jahat, Bu Lydia suami saya jahat, atau keluarga di atas saya jahat, ubah itu jadi mezbah, maka engkau akan sangat cepat jadi Daud. Bukankah Daud pemimpinnya sangat jahat dan ingin membunuhnya? Bu Lydia bukan pemimpin saya yang jahat, anak-anak buah saya gak ngerti saya. Anak saya bahkan suka ngelawan, pergi dari rumah, gak pernah mau dengar omongan saya. Anak saya menyakiti saya. Ubah itu jadi mezbah, engkau akan sangat serupa dengan Kristus. Bukankah yang menjual Kristus adalah anak buahnya? Apapun, engkau seorang janda mungkin, maaf, atau engkau mungkin orang yang berjuang dengan sangat banyak kelemahan di tubuhmu, ubah itu jadi mezbah. Saya nggak punya jalan lain untuk kita semua bisa masuk ke ruang kudus, cuman mezbah. Dan percayalah,
Itu bukan karena Tuhan jahat, itu karena Tuhan mau menukar. Mezbah itu tempat pertukaran. Tuhan mau menukar kesakitanmu menjadi sebuah kemuliaan. Tuhan mau menukar kemiskinanmu jadi sebuah pengertian akan kekekalan. Ini undangan hari ini, untuk tempat ini, untuk kita semua. Caruban tidak akan pernah sama lagi kalau setiap pasukan Tuhan, anak-anak Tuhan, mezbah nyala, mezbah hidup nyala. Caruban akan berubah karena bersentuhan dengan hidup Bapak Ibu. Amin, amin. Mari Pak Rolis bisa melanjutkan.